Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisal Suryaraki. NIM saya 21051066056. Kelas B Pendidikan Jasmani. Dosen pengampu mata kuliah Ruslan SPD MPD. Materi yang saya akan bahas di PPT saya ialah 5 teori-teori psikologi menurut para ahli. Yang pertama, Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, dengan adanya dorongan untuk mengetahui dan apa yang belum kita tahu. Kedua, pengertian psikologi Wilhelm Wundt. Menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Nah, bisa jadi kamu juga merasakan hal yang sama. Misalnya kamu menciptakan perasaan cinta, munculnya rasa benci dan semacamnya, atau bentuk perasaan lain yang ditimbulkan seperti keinginan, perasaan, panca indera, dan pikiran-pikiran. Memahami suatu pikiran manusia dengan melihat ekspresinya akan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Maka dari itu kita dapat mengidentifikasi pikiran manusia dengan membentuk elemen kesadaran manusia, walau secara luas dianggap sebagai seorang yang penting dalam memahami suatu pikiran manusia. Yang ketiga, Woodward dan Marquis. Bagi yang mengambil jurusan dan ilmu psikologi, pasti sudah akrab dengan kedua nama tokoh di atas, bukan? Bagi yang tidak mengambil jurusan tersebut, pasti asing. Woodward dan Marquis mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak dalam kandungan hingga akhir hayat seseorang. Tidak berhenti di sini saja. Woodward dan Marquis juga akan mengulas tentang aktivitas yang ada dalam hubungan dengan alam di sekeliling juga. Jadi ilmu psikologi tidak hanya mempelajari sepenuhnya tentang manusia saja, tetapi sekeliling termasuk dalam semesta pun termasuk di sini. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok. Dalam hubungannya dengan lingkungan, tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Knaik and Knaik. Setiap para tokoh memang bervariasi. Salah satunya menurut Knaik and Knaik, yang mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mendalami pengalaman dan tingkah laku manusia secara tersistematis, baik mendalami secara normal hingga secara abnormal. Hal yang ditekankan Knaik and Knaik ternyata tidak hanya berfokus pada manusia saja loh, termasuk juga mendalami tingkah laku hewan sekalipun. Selain hewan pun, ia juga mempelajari seseorang secara individu, kelompok, ataupun sosial. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan, dan psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia maupun hewan. Yang kelima, Dr. Singgih Dirganunarsa. Lebih simpel dibandingkan para tokoh sebelumnya dalam mengartikan ilmu psikologi. Menurut Dr. Singgih Dirganunarsa, mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Meskipun singkat, dalam tulisannya pun juga memaparkan banyak perspektif juga. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan empirik yang berdasarkan atas observasi dan penelitian eksperimental, dan perasaan jiwa manusia diperoleh karena pengalaman melalui alat-alat inderanya. Ya, sekian dari PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.